Hmm, 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 hmm. Iki anake sapa iki? Iki wong tuane nang endi iki? Metu le. Rano kerja kan berenang neng banyu segoro ki bahaya. Metu. Didelok saya to iki wong tuane sapa iki? Oh alah, rano kerja to le. Oh, tak kirain wong cilik. Gak taunya wong tuwe. Sampai niki ngopo to, Mbah? Ngisi-sini ae. Metu to, Mbah, mengko mengkerut. Mbah. Yo iki. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat aksi lucu dari Said Didu yang mencari panggung di kasus pagar laut yang ada di Tangerang. Said Didu ini ya melompat ke laut dan menggoyangkan pagar dan mengatakan bahwa oligarki dan selain itu dia kembali lagi menyalah-nyalahkan Jokowi bahwa Pak Jokowi adalah biang kerok dari kasus pagar laut ini. Nah, kali ini aksi Said Didu ini dirujak habis oleh netizen. Nah, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Kalau misalnya wong tuanya wes ndak ada kerjaan alias nganggur. Lagi ngapain dia? Oh, berjuang bersama rakyat. Rakyat yang mana diperjuangkan? Ngapain dia sambil teriak-teriak oligarki? Aku mau nanya dulu sama kalian ini, apa jabatannya? Hah? Ketua LSM? Ketua asosiasi? Karena yang ku tengok berapa kali diusir dari tempat warga ini. Sekarang begini, aku jujur aja lah aku bilang ya, agak malas aku mencampuri masalah pagar laut ini. Tapi mau nggak mau aku akhirnya harus buka suara. Ya, jadi pagar laut 30 km sampai sekarang nggak tahu siapa tuannya. Masa nggak tahu sih siapa tuannya? Padahal kata Nusron Wahid, ya, itu sudah ada HGB-nya. Bayangkan kalian, laut ada HGB. Ada hak guna bangunan. Bayangkan kalian dulu coba, 30 km itu berapa lama itu membangunnya? Yang jadi pertanyaanku ya kan, ada yang mengatakan bahwasannya itu yang membangun adalah para nelayan. Kayak mana cara nelayan itu mencucuk itu satu persatu? Dicucuk, ditokok dari atas. Dicucuk lagi, diketok lagi dari atas. Iya, kurasa itu 50 tahun pun nggak selesai itu. Aduh, perlu teknologi tinggi untuk membuat seperti itu model pagar laut, ya kan? Ada juga yang mengatakan katanya itu tempat budidaya karang hijau. Nggak tahu aku tahu yang betul. Ya jujur aja aku bilang, ya kan? Walaupun saat ini Said Didu seolah-olah memperjuangkan rakyat, ku bilang sama kalian, ini misinya ini lagi cari panggung ini. Yakin kalian lagi cari panggung? Ngapain coba dia jebur-jebur ke dalam segala? Kalau misalnya dia dihisap sama Putri Duyung, siapa tanggung jawab? Atau bagian dalamnya mengkerut kayak mana itu nantinya? Nggak dipikirkannya matang-matang. Nanti masuk angin, asam lambung. Nggak usah lebay lah. Nggak usah lebay. Rakyat tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang sandiwara. Tetap salah siapa? Tetap salah Jokowi. Apapun ketimpangan di bangsa ini selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Siapa bilang? Rocky Gerung, Said Didu. Untuk sekarang PDIP keep silent. Tenang dulu kalian di boncengan ya. Gak usah terlalu banyak komentar, bahaya. Aduh, tahu nggak kalian ya? Saya males ya membahas orang ini yang katanya sekarang pejuang melawan oligarki, yang didukung hanya pendukungnya aja sebenarnya. Ini lihat videonya. Lebih 30 tahun di sana, jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu di... Ini orang aneh gitu ya. Ini orang aneh menurut saya gitu ya. Dia tidak mau diserang secara pribadi, marah gitu. Tapi jejak digital Bapak di Twitter yang sekarang menjadi X namanya, Bapak telah menyerang secara pribadi. Kepada siapa?
kepada presiden terpilih. Ya, waktu itu Jokowi ya. Keluarganya Bapak serang secara pribadi. Fufu Fafa keluar. Bapak sama besti Bapak, Dr. Tifa. Itu menyerang secara pribadi. Sekarang baru diserang begitu aja. Nggak suka. Katanya pejuang mau lawan oligarki. Tapi mental seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau Anda memang mau lahir menjadi pejuang, Pak, jejak digital Bapak tuh nggak bisa dibohongin. Adab, Pak, yang dipakai sehingga orang mencintai Bapak. Ya kalau sekarang banyak mencintai Bapak, ya karena nggak tahu jejak digital Bapak. Saya nggak perlu bongkar itu semua, gitu. Ya karena memang mungkin yang kedua karena memang dia mendukung Bapak. Kaum-kaum yang memang disebut membenci pemerintahan yang sah. Ya itu, kalian itu. Jadi pakai adab, Pak, kalau kita mau ini. Saya nggak peduli, bukannya saya menentang misteri pagar laut, itu sudah bagus, Prabowo sudah turun, semua sudah turun. Pak Said Didu, Anda ini kerjanya buat gaduh, buat propaganda, provokator rakyat ya. Setiap kali Anda selalu bawa-bawa nama Jokowi, menyeret-nyeret Jokowi, meminta Jokowi ditangkap dan lain sebagainya. Anda ini terlalu sakit hati. Ingat, saya juga yang pimpin demo turunkan beliau. Saya juga yang suka kritik Jokowi Widodo. Tapi kali ini, ketika saya melihat situasi seperti ini, Anda pimpin pasukan-pasukan massa ataukah beberapa orang, segelintir orang yang belum move on, sakit hati, barisan-barisan sakit hati dengan Jokowi. Lalu Anda mau hajar dia, sikat dia. Pak Jokowi itu sudah selesai jawab, sudah selesai. Apalagi yang mau Anda kritiki? Apalagi yang mau Anda seret? Seret Jokowi, seret Pak Prabowo, begini dan begitu. Sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo, sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo. Anda ini terlalu sakit hati ya. Emangnya Prabowo dan Jokowi ini salah apa ya? Ketika saya melihat begini, saya juga tidak suka dengan cara-cara kalian, sehingga kali ini saya membela Pak Prabowo, Pak Jokowi, serta PIK 2 untuk hajar Anda dan kawan-kawan yang sakit hati itu. Sekian Alur Boy. Salam logika, Said Didu. Iya, inilah manusia yang sudah merasa dirinya di atas angin, merasa dirinya banyak disukai oleh rakyat. Ya seperti ini. Operating, jerit-jerit, hai kalian oligarki segala macam, masuk di lingkaran pemerintah, muncungnya diem saja, begitu dilepas oleh pemerintah tidak terpilih lagi masuk dalam lingkaran, ribut sekali. Ya ini Said Didu. Saya tidak membahas masalah itu bambu, sebenarnya saya pun tidak tidak setuju kenapa itu bisa sampai seluas itu. Pemerintah tidak tahu, pemerintah setempat tidak tahu. Ini DPR-nya ini lagi, DPR-nya ini mana, DPR Banten ini ya, DPRD-nya kok bisa nggak tahu ini ada masalah seperti ini. Makan gaji buta ya DPR ya. Okay. Iya. Saya Didu udah tua, jangan rendam-rendam nanti masuk angin, mati. Mati nanti nggak rame lagi Indonesia nih. Kelompok-kelompok ini sepertinya gini ya, kalau saya berpikir begini, lebih laris jualan gorengan politik daripada gorengan singkong atau pisang. Iya sekarang ini ya, apa-apa digoreng, sedikit apa-apa digoreng. Itulah sekarang ini. Kelompok-kelompok mereka ini memang selalu buat ribut. Iya. Apa-apa sedikit dah masuk TikTok, ribut, dipiralkan. Apa-apa sedikit, kayak masyarakat juga gedek lihatnya gitu. Apalagi terkhusus pada Said Didu ya. Siapa itu? Ada abang itu bilang sawit gaduh. Mungkin bener ini orang. Logika ya logika. Ngapain harus berendam-rendam di situ? Patok ular tewas. Pencitraan, full pencitraan. Politik, pencitraan. Ya ini Said Didu nih. Logika ya logika. Salam logika. Nah,
itulah tadi beberapa video dari netizen ya. Ya salah satunya itu dari Opung Parbella. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat bahwa Said Didu ini selalu mencari sensasi ya, selalu mencari panggung. Yang lebih parahnya lagi karena selalu menyalahkan Pak Jokowi tanpa melakukan investigasi maupun penelusuran soal kasus pagar laut. Padahal kan jelas bahwa Pak Jokowi sudah mengklarifikasi soal itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.